Halo, perkenalkan, nama saya Debbie Kejia Sibarani dengan NIM 2106025 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan udara dan alat ukurnya, tugas meteorologi dan klimatologi. Yuk, simak. Nah, tekanan udara adalah suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah gaya gravitasi bumi. Satuan tekanan udara adalah milibar, atau MB, atau hektopascal, atau HPA. Tekanan udara dipengaruhi oleh temperatur atau suhu udara yang terjadi pada suatu tempat dan waktu. Apabila temperatur udara tinggi, maka volume molekul atau partikel udara akan berkembang, sehingga tekanan udara menjadi rendah dan berbanding sebaliknya. Tekanan udara juga merupakan salah satu parameter yang berkaitan erat dengan variasi pembentukan arah dan kecepatan angin. Nah, di sini ada gambar. Atmosfer kita ini adalah merupakan lapisan uap yang menyelimuti bumi, di mana di dalamnya itu terdapat molekul-molekul udara. Ya, gak? Ada nitrogen, ada karbon, karbon dioksida, oksigen ozon, dan lain-lain. Banyak banget gak sih? Nah, karena setiap partikel-partikel udara tersebut memiliki massa, ingat dong, kalau yang namanya zat, itu pasti dia memiliki massa. Nah, gas atau gas-gas yang saya sebutkan tadi, juga dia pasti memiliki massa. Nah, karena bumi kita ini memiliki gaya gravitasi, namanya sehingga massa-massa partikel-partikel udara atau partikel-partikel gas yang ada diselimuti bumi. Nah, itu dia bakal ditarik ke bawah. Sini. Karena selalu ingin dekat dengan bumi. Nah, akhirnya karena dia terlalu banyak nih partikel di sini yang di bawah, maka terjadi kerapatan udara. Nah, kalau terjadi kerapatan udara, maka menghasilkan gaya tekanan yang besar pula. Nah, gaya tekanan inilah yang disebut dengan tekanan. Jadi, makanya semakin ke bawah, semakin besar tekanannya. Semakin ke atas, semakin ringan, atau semakin lemah tekanannya. Nah, makanya kenapa kita itu kalau naik gunung semakin ke atas, semakin ke atas. Nah, kita semakin kesulitan untuk bernapas. Kenapa? Karena partikel-partikel yang kita hirup itu semuanya ada di bawah. Jadi semakin berkurang. Makanya kita menghirup udaranya itu susah, gak seperti ketika kita ada di daratan rendah. Gitu. Kalau di dataran rendah, dia masih banyak partikel-partikelnya. Ketika udah naik ke atas, dia sedikit karena tekanannya itu rendah. Tekanannya itu lemah, gitu ya. Nah, kalau di bawah itu, karena dia banyak partikel-partikelnya, tekanannya itu besar. Nah, sampai situ paham nggak? Paham ya? Nah, lanjut. Di sini ada jenis-jenis tekanan udara. Tekanan udara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tekanan udara vertikal dan juga tekanan udara horizontal. Tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Daerah yang bersuhu udara tinggi akan bertekanan rendah, dan daerah yang bersuhu udara rendah
maka akan mempunyai tekanan yang tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal-hal seperti berikut ini. Nah, yang ke-1, lintang tempat, yang kedua, persebaran daratan dan lautan, dan yang ketiga, pergeseran posisi matahari tahunan. Nah, tekanan udara vertikal yaitu tekanan udara yang semakin ke atas semakin menurun. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut ini. 1. Komposisi gas penyusun yang berkurang. 2. Sifat udara bisa dimanfaatkan. Kekuatan gravitasi makin ke atas makin lemah. Dan yang ketiga, adanya variasi suhu secara vertikal di atas troposfer 32 km. Jadi, semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tempat suhu semakin naik. Nah, seperti gambar yang tadi ya itu. Lanjut. Tekanan udara sebagai unsur dan pengendali iklim. Nah, di sini ada tekanan udara mempengaruhi perubahan kecepatan angin. Angin berperan langsung terhadap evapotranspirasi suhu udara dan presipitasi atau hujan. Lebih terasa di daerah subtropis dibanding tropis. Fluktuasi penerimaan radiasi matahari yang terlalu besar atau perbedaan suhu yang besar. Dan yang terakhir, di tropis rata-rata suhu tahunan lebih tinggi dan stabil. Nah, penyebab perubahan dan perbedaan tekanan udara. Yang ke-1, faktor termal. Yaitu udara mendapat pemanasan, udara meningkat, kerapatan turun, massa menjadi rendah, tekanan udara berkurang. Nah, itu faktor termal. Yang kedua, ada faktor dinamik. Gaya Coriolis dan gaya gesek. Nah, di sini ada alat ukur tekanan udara, yaitu barometer air raksa. Barometer air raksa tersebut dari tabung gelas dengan tinggi sekitar 84 cm dengan ujung yang ditutup, sementara ujung lainnya terbuka dan dicelupkan ke dalam wadah berisi air raksa. Barometer tipe ini bisa digunakan untuk mengukur tekanan udara atmosfer. Ada 2 alat tambahan pada barometer ini, yaitu fungsinya untuk meningkatkan tingkat akurasinya, yaitu skala Vernier dan termometer. Skala Vernier berfungsi membantu meningkatkan keakuratan pada saat pembacaan barometer daripada hanya menggunakan barometer biasa. Nah, yang kedua, ada barometer aneroid. Barometer aneroid adalah sebuah alat pengukur tekanan udara yang menggunakan muatan listrik. Alat pengukur digital ini terdiri dari cakram yang berupa lembaran logam tipis. Pada logam tersebut terdapat 2 strip logam kecil di kedua sisi interiornya. Strip logam inilah yang dihubungkan dengan arus listrik. Barometer aneroid akan mengukur panjang muatan listrik, kemudian mengonversinya menjadi nilai tekanan udara. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada barometer air. Barometer air juga dikenal sebagai termometer Gothe, terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Cerat kaca terhubung ke wadah kaca. Karena saling terhubung,
cerat, dan wadah kaca akan terisi air. Nah, ketika tekanan atmosfer rendah, level air pada cerat perlahan akan naik melebihi permukaan air dalam wadah kaca. Bila level air di cerat turun, hal ini berarti tekanan atmosfer berupa menjadi lebih tinggi. Nah, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih.